saya Yusri Abdul akan menemani Anda selama 5 menit ke depannya dengan berita terpercaya dan teraktual. Inilah Health News selengkapnya. Keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan diperankan oleh sumber daya manusia yang ada, sebab manusia ialah aset hidup yang paling penting yang terus dipelihara dan dikembangkan. Oleh karenanya, perusahaan harus memberikan perhatian yang khusus pada karyawan, manajemen yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang sistematis, terstruktur, dan efisien. Inilah yang diperlukan oleh sumber daya manusia, salah satunya perihal wajib dan menjadi kepedulian penting dalam administrator, yaitu sistem keamanan keselamatan kerja. Pada tahun 2018, International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa tingkat kecelakaan kerja dan bahaya lainnya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja di Indonesia K3 tetaplah tinggi. Khususnya, pekerja konstruksi terus berlebihan di antara mereka yang mendapatkan manfaat dari kecelakaan di tempat kerja. Yang dilaporkan terdapat sekitar 6.000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia, di mana 20 korban ternyata fatal pada setiap 100.000 tenaga kerja akibat kecelakaan kerja. ILO mengkalkulasikan kecelakaan di tempat kerja dapat mengorbankan negara-negara berkembang seperti Indonesia hingga 4% dari produk nasional bruto (PNB) setiap tahunnya. Pada tahun 2018, ILO menyampaikan kecelakaan kerja yang terdapat di Indonesia berada pada deretan paling tinggi, adalah urutan ke-152 dari 153 negeri yang sudah dilakukan penelitian. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ketenaga kerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebesar 270 kasus pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya terdapat 221. 740 kasus terjadi kenaikan sebanyak 5,65%. Sepanjang 5 tahun terakhir, jumlah permasalahan kecelakaan kegiatan di Indonesia lalu berkembang semenjak tahun 2017. Sebanyak 12.340 kasus jumlah kecelakaan kerja tercatat. Jumlahnya mengalami peningkatan sebanyak 40,94%, jadi 173 kasus. Pada tahun 2018, terdapat kasus 415. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, diresmikan syarat-syarat keamanan kerja yang wajib dipenuhi oleh setiap orang maupun instansi yang melaksanakan upaya, baik resmi maupun informal, dimanapun terletak dalam usaha memberikan proteksi keamanan serta kesehatan seluruh orang yang terletak di area usahanya. Salah satunya program K3 di industri merupakan dengan penyediaan alat pelindung diri bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14C mengenai keselamatan kerja. Pengelola ataupun wira swasta harus sediakan APD dengan cara bebas kepada pekerjanya serta orang lain yang menambah tempat kegiatan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 mengenai keselamatan kerja dituturkan syarat-syarat keamanan kerja, salah satunya berikan alat-alat proteksi diri pada para pekerja. Kepatuhan penggunaan APD ini juga tergantung dari bagaimana persepsi dari setiap karyawan terhadap kesehatan dan keamanan kerja. Kepatuhan penggunaan APD yang baik berdampak positif dan signifikan pada kinerja karyawan di PT 6 Prakarsa Jaya Mandiri. Perilaku K3 yang positif juga berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan. Kepatuhan penggunaan APD dan perilaku K3 baik dalam untuk meningkatkan kinerja karyawan. Manajemen perlu meningkatkan mutu karyawan dengan memberikan pelatihan dan peningkatan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Yusri Abdul pamit undur diri dan sampai jumpa.